Oke lur, jumpa lagi dengan saya di channel yang sama. Kita sekarang lagi ada di Candi Mbrau, di Candi Mbrau di Desa Trowulan di Kota Mojokerto. Ini Candi Mbrau. Begitu megah ya, begitu tinggi. Dan Candi Mbrau ini terletak berdekatan dengan Candi Gentong. Nih, ayo kita lihat detailnya Candi Mbrau ini, bentuk Candi Mbrau dari dekat. Ini struktur batanya juga hampir sama ya. Ini juga mungkin sudah, tapi di sini masih agak kelihatan atau masih utuh ya untuk struktur batanya. Untuk yang di atas itu agak-agak sudah usang dimakan usia ya. Tapi untuk pondasi bawahnya ini masih kokoh ya. Ini kayaknya sudah ada tambal sulam lur. Jadi antara sini, ini kalian bisa lihat, ini sama bata yang ini sama bata yang atasnya. Ini kayaknya sudah tambal sulam ya dari sini. Ini mungkin yang asli. Nah, kemungkinan untuk yang atasnya ini, jadi bata yang atasnya ini yang kayak di sulam ini kemungkinan rusak ataupun udah lapuk. Jadi dari pemerintah untuk menjaga keaslian atau bangunan ini tetap kokoh, maka harus disulam dengan bata baru biar candi ini tidak roboh dan masih kokoh seperti aslinya. Dari sini kita bisa lihat lur. Nah, kita bisa lihat kan, di sini dari bentuk bata yang ini, bentuk bata yang ini ukuran lebarnya sama bentuk bata yang ini ukuran lebarnya sudah beda, ya kan? Nah, di sini mungkin ini kemungkinan sudah ditambal atau sudah disulam, dan bentuknya warna juga beda lur. Ini merah banget, ini agak-agak kuning kan. Terus yang lebih mencoloknya lagi di sini sangat merah, di sini sudah agak-agak keropos kayak gini ya. Makanya ini kayaknya disulam untuk memperkuat bangunan yang atas. Oke. Karena kalau tidak disulam dari pemerintahan, makin lama akan semakin keropos-keropos dimakan usia. Dan kayak ini lur, ini asli masih ini loh. Ini kan ini sudah keropos lur. Oke, jadi antara sini sama sini batu batanya sudah beda. Jadi ini sudah proses penyulaman untuk yang sini biar untuk menyangga bangunan yang atasnya. Oke lur, kayak gitu. Ini bentuk batu bata yang ini lama, sedangkan yang ini masih baru. Terus sedangkan yang ini juga masih baru. Jadi tentunya sudah ada proses penambalan. Makanya kalau untuk bawahnya tidak diperkokoh lur, tidak diperkokoh dengan bata baru, saya yakin untuk bangunan setinggi ini dengan struktur kayak gini, kalau bawahnya tidak dikokohin, kalau ada keropos tidak disulam, nanti suatu saat akan terjadi roboh dan lain sebagainya. Dan tentunya nanti untuk bentuk terus situs budaya ini tidak bisa kita lihat lagi karena sudah roboh atau mungkin berubah bentuknya tidak seperti aslinya dulu. Makanya sini sudah tapi dari pemerintah sudah ditambah sulam dengan batu bata yang mungkin ukurannya hampir sama dengan aslinya.
Ini juga tempatnya asik lur, di pinggir-pinggir atau di sebelah-sebelah dari Candi Mbrau ini ada taman-taman yang cocok dibuat untuk berekreasi budaya, sambil kita bisa melihat atau melestarikan yang namanya situs-situs peninggalan dari budaya Indonesia ataupun kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Kalau di sini tentunya masih seputaran dengan kerajaan Mojopahit. Dan informasi yang saya terima dari masyarakat setempat bahwa di Candi Mbrau ini sama Candi Sendok ini merupakan peninggalan dari Candi Mbrau sama Candi Gentong ya. Candi Mbrau sama Candi Gentong ini saya terima informasi dari masyarakat ini peninggalan dari Empu Sendok lur. Dan tentunya Empu Sendok juga masih ada hubungannya dulu pas waktu saya pergi ke Sendang Made, terus Pucangan dan lain sebagainya, itu masih ada keterkaitan di situ ya lur. Oke, kita berkeliling lagi. Oke, ini adalah satu tangga ya, anak tangga untuk naik ke atas sana. Untuk naik ke atas sana, ini anak tangga ini letaknya dan hadapnya ya sama persis sama candi yang ada di Candi Gentong ya. Sama persis, arahnya juga sama. Dan di tengah Candi Mbrau ini kayak ada lubang ya. Nanti fungsinya apa saya juga kurang paham. Yang jelas ada lubang di sana. Dan untuk menyanggah di sana lur, ada kayak sudah semacam ada cor ya, untuk menyanggah bangunan yang di atas biar tidak roboh dan masih terjaga keasliannya. Kayak gini lur untuk Candi Mbrau ya. Ini lur, di sini sudah tertera dilarang naik ya kan, dilarang naik. Oke, mungkin nah ini ada lagi lur. Oke, ini ada lagi yang unik lur di tamannya di Candi Mbrau sini lur. Oke, kita lihat. Tadi atau kemarin pas saya lagi ada di Candi Gentong, saya sempat mengatakan bahwa taman di sana bentuknya ada kayak bintang. Kalian lihat lur di sini. Di sini pun sama lur. Taman ini dibentuk kayak bintang dan di tengah-tengah itu ada lingkaran dan ada stupa ya, kayak bentuk stupa. Makanya kemarin pas saya di Candi Gentong, saya sempat bilang ini kayak lambang dari kerajaan. Kalau mungkin dulur-dulur dulu sering melihat ya di film-film untuk saat ini, bahwa pasukan perang biasanya membawa tameng itu ya. Di tengah-tengah tameng itu biasanya ada logo dari satu kerajaan tersebut ya kan. Inilah salah satu contohnya ya kayak gini lur. Makanya kenapa kemarin pas waktu di Candi Gentong saya bilang kayak logo dari kerajaan. Kemungkinan logo dari kerajaan Majapahit ya ini lur, kayak gini simbolnya ya kan, kayak gini lur. Ini taman di sini sangat rindang banget. Untuk pohon-pohonnya juga sangat teduh ya. Dan kita bisa lihat dari sini lur, kemegahan dari Candi Mbrau lur. Oke. Oke lur, kita melihat Candi Mbrau
di keteduhan ya, yang begitu kokoh ya, tinggi untuk sampai saat ini sekitar kurang lebih 20 meteran ya untuk tingginya. Dan untuk bentuk Candi Merahu sendiri ini tidak murni persegi lur. Jadi ada sudut-sudut, beberapa sudut ya. Pada beberapa sudut ada yang menjorok ke dalam, ada yang menjorok keluar. Ini ada 3 tingkat ya, ada 3 sap ya. Kalau orang Jawa mengatakan 3 sap ya. Dari sap pertama ini kurang lebih ya sekitar 2 meteran lah untuk naik sap pertama itu. Terus ada lagi sap kedua ya kan. Sap kedua, habis sap kedua nanti naik ke badan candinya ya. Dan di antara tanah sini menuju sap pertama ini ada anak tangga lur. Ini merupakan anak tangga, dan anak tangga ini dari barat lur, persis kayak kemarin yang di Candi Gentong juga kayak gitu, ada sisa-sisa atau bekas dari anak tangga. Menghadapnya sama persis. Ini menuju ke lantai pertama atau sap pertama ya. Terus dari sap kedua juga ada lur, untuk anak tangganya juga. Ntar kita saksikan anak tangganya dari sap ke pertama ke sap kedua, mungkin masih terlihat puing-puingnya. Nah, kita dekatkan lur. Nah, kita dekatkan, ada sisa puing-puingnya kan, dari anak tangga atau sap pertama menuju sap kedua itu ada. Nah, untuk yang sap kedua menuju ke badan candi ataupun menuju pintu candi ini yang sudah hilang lur untuk anak tangganya. Dan saya yakin sekali dulunya itu ada anak tangga dari sap kedua atau lantai kedua menuju ke lubang pintu itu untuk masuk ke dalam ruangan candi. Dan konon katanya candi ini candi untuk membakar para raja-raja dulu kalau sudah meninggal. Tapi setelah ditemukan ini dan diteliti, hasilnya tidak ada bekas abu untuk pembakaran mayat dari raja-raja yang terdahulu. Jadi benar atau endaknya kita juga tidak tahu karena tidak ada bukti di situ. Tapi yang jelas untuk anak tangga ini dari tanah sini menuju ke lantai pertama sangat jelas ada. Dari lantai pertama menuju kedua ada, cuma tinggal keping-kepingan. Dari lantai kedua sampai ke pintu candi ini yang sudah tidak ada sama sekali lur. Mungkin sudah hilang ya untuk keping-kepingan dari lantai kedua menuju ke pintu utama di badan candi itu. Oke, dan ini gaya arsiteknya ya, kalau orang sekarang namanya ini menghadap ke barat lur, sama persis dengan Candi Gentong. Dan candi ini dikenal di masyarakat sini untuk penganut agama Buddha lur. Sama kayak di Candi Gentong. Seperti yang kemarin kita berbicara dengan penjaga di Candi Gentong ya. Ternyata untuk yang bagian sebelah sini ini identik dengan penganut agama Buddha.
untuk candi yang di sebelah atau candi yang candi Bajang Ratu itu identik dengan agama Hindu. Di sini identik dengan agama Buddha. Jadi kalau zaman dahulu itu dari pandangan penjaga dari candi Gentong kemarin, kayaknya dua agama besar ini kalau di Majapahit ini dikelompokkan, biar mungkin tidak tahu tujuannya apa ya, atau mungkin biar tenang dalam menjalani ibadah masing-masing, ataupun tidak ada perdebatan, tidak ada pertengkaran dan sebagainya. Mungkin dikelompokkan untuk yang Hindu di sana, untuk yang Buddha di sini. Mungkin kayak gitu ya, mungkin ini lur. Oke, kayak gini bentuk candinya. Oke, sampai di sini lur perjumpaan kita di Candi Mbrau. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan di candi seputaran Mojokerto, ya, petilasan dari Kerajaan Majapahit. Mohon maaf bila informasi yang diberikan kurang lengkap ataupun tidak cocok untuk di dulur-dulurku semua. Mohon maaf banget karena mungkin keterbatasan dari informasi yang saya miliki. Untuk informasi lebih jelas silakan klik saja atau browsing saja di Google, bisa ketik saja Candi Mbrau. Di situ nanti dulur-dulurku semua dapat mengakses informasi lengkap masalah ketinggian Candi Mbrau, lebarnya berapa, panjangnya berapa, asal mulanya kayak gimana, ditemukannya tahun berapa dan sebagainya. Di situ lengkap lur. Silakan untuk mengakses, dulur-dulur mengakses, ketik saja Candi Mbrau, maka akan muncul di situ informasi tentang Candi Mbrau ya. Oke lur, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.